Ya, selamat malam Bante, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya memiliki pertanyaan ini, di mana saat kita bermeditasi, kita kan jika ada pikiran-pikiran lain itu kan kita seperti mengawasi dan kita mencatat dalam batin. Nah, lalu jika kita mulai merasakan sakit, lalu kita ingin pindah posisi, ingin berdiri, ingin meditasi jalan, lalu di sana kita sudah mencatat adanya kan keinginan-keinginan, ingin berdiri, ingin meditasi jalan. Lalu ini kan akhirnya itu kalau berkembang terus kan menjadi seperti komunikasi tadi. Nah ini komunikasi ini kan jalannya dua arah. Lalu yang buat saya bingung itu yang bicara itu siapa? Karena kan kita tidak menghendaki demikian. Apakah ini batin ini saya? Apakah itu mereka itu suara-suara tersebut atau mungkin diri ini atau itu emang semuanya? Dan apakah mereka itu saya atau saya itu mereka suara itu sendiri? Lalu mereka itu atau saya itu di mana? Di sinikah? Di sinikah? Atau di lokasi sakit itu? Dan mengapa dan bagaimana itu munculnya itu bagaimana Bante? Apakah ini kondisi kah atau fenomena atau dua-duanya? Lalu jika mereka itu kita, apakah mereka sadar atau kita yang sadar akan mereka? Dan jika dibilang ini kan kita ini dari gugusan-gugusan 5 itu berarti ini yang mana Bante? Ini pengenyam kah, pengetahu atau penyadar itu sih Bante? Iya, ini sudah tahu ada pengenyam, pengetahu. Berarti mendengarkan Bante Damadiro ya. Iya, jadi begini. Pada saat kita memperhatikan objek, kemudian mungkin ada yang bicara-bicara gitu kan. Kemudian ada percakapan gitu kan. Yang bercakap-cakap itu adalah vitaka dan bicara. Vitaka dan bicara. Maka ketika Sang Buddha pernah menyampaikan, apa itu waci sangkara? Waci adalah ucapan, waci sangkara. Jadi bentukan-bentukan ucapan. Ternyata waci sangkara itu adalah vitaka dan bicara. Kenapa? Karena setelah seseorang berucap di dalam batin, kemudian berucap melalui mulut. Maka waci sangkara adalah vitaka dan bicara. Maka yang berucap itu adalah vitaka dan bicara. Dan vitaka dan bicara itu apa? Sangkara. Di dalam 5 gugusan, ya dalam 5 gugusan, kan ada jasmani, kita tahu semua, ini jasmani kita. Kemudian ada perasaan atau pengenyam. Jadi bentuk batin yang mengenyam, yang merasakan, entah mengenyam, merasakan seperti senang atau tidak senang, nikmat atau tidak nikmat, itu adalah vedana. Kemudian yang ketiga, persepsi. Persepsi itu adalah pengenalan. Batin yang mengenali objek. Yang biasanya itu berkenaan dengan gambar atau warna. Misalnya apa? Ketika kita diam, kemudian kita ada bayangan seperti hutan. Kita bisa mengenali hutan karena apa? Ada warnanya. Ada warna hitam, warna hijau ketika melihat pohon kan, warna hijau. Nah, ada warna belang-belang mungkin melihat macan begitu. Nah, warna itu yang kita kenali itu adalah sanya. Termasuk Anda melihat saya. Ini warna ini adalah sanya. Ini adalah persepsi. Ketika mendengar, tadi ada mendengar orang-orang sholat gitu kan. Nah, sekarang kita mendengar. Kita melihat gambar kan. Mengapa kita tahu ada orang sholat dengan kita mendengar suara? Karena kita melihat gambar, kita mengenali melalui gambar, itu adalah sanya. Bahkan ketika kita berpikir tentang anicca tidak kekal, kenapa kita kok tahu ada pengetahuan tentang anicca? Karena ada gambar. Ada nggak gambar anicca? Ada, tergantung masing-masing orang. Mungkin seseorang mendengar penjelasan tentang anicca dengan memberikan perumpamaan seperti misalnya bunga. Bunga yang kuncup, mekar, berkembang, layu, rontok gitu kan. Maka begitu mendengar kata anicca langsung yang ingatannya adalah tentang bunga.
Ada gambar bunga misalnya begitu. Maka sanya itu adalah dikenali dengan gambar, dengan warna. Nah, sangkara itu bentukan-bentukan batiniah. Termasuk adalah yang tadi, yang berbicara dalam batin itu. Yang berbicara dalam batin itu adalah sangkara. Vitaka dan bicara itu bagian dari sangkara. Kalau di dalam Abhidhamma, itu kan ada berapa? 52 cetasika kan? Yang 2 cetasika adalah vedana dan sanya. Yang 50 adalah sangkara. Maka vitaka bicara itu adalah sangkara. Jadi yang berucap-ucap itu adalah sangkara. Dan itu adalah ya ciptaan dari pikiran kita sendiri. Bukan kemudian yang mengucapkan gini kita sadar begini, kemudian yang sedang berbicara di sana juga sadar. Tidak. Itu ucapan kita semua. Itu pikiran kita semua. Yang seakan-akan kemudian ada yang sedang melakukan percakapan. Dan itulah kalau tidak hati-hati kemudian orang percaya dianggap sebagai sebuah kebenaran bahwa ada orang lain yang sedang membisiki kita padahal kita sendiri. Dan kalau tidak hati-hati bisa demikian. Nah, padahal itu adalah bagian dari sangkara, bagian dari cetasika sangkara. Nah, batin yang mengetahui itu adalah kesadaran atau vinyana. Maka vinyana itu adalah pengetahu yang mengetahui. Wijanati, wijanati, ti, idang wisati, vinyanang. Karena ia mengetahui maka disebut vinyana. Walaupun kemudian dalam bahasa Inggris, vinyana itu diterjemahkan sebagai consciousness. Kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi kesadaran. Tapi sebenarnya definisi yang diberikan oleh Sang Buddha, oleh ada Bhante Sariputta dalam khotbah namanya Mahavijala Sutta adalah vijanati, vijanati. Artinya mengetahui. Nah, maka pengetahu. Batinnya mengetahui adalah kesadaran. Tetapi walaupun yang mengetahui ini juga, ini yang kemudian seseorang yang menjadi problem, mempersepsikan bahwa si pengetahui ini adalah entitas. Adalah jiwa. Pertama ada yang sedang berucap. Sangkara itu. Nah, sangkara dianggap sebagai entitas. Jadi ada makhluk di situ yang sedang berucap. Bahkan karena sangkaranya banyak, lagi bercakap-cakap, kemudian ada banyak entitas di situ. Kemudian setelah itu ada yang mengetahui nih, ada yang mengetahui, ada yang bercakap-cakap, yaitu kesadaran, dianggap entitas lagi. Padahal semua itu adalah ciptaan dari pikiran. Semua itu muncul karena sebab-sebab. Ketika sebab-sebabnya hilang, yaitu juga berubah dan juga hilang. Dan itu yang membuat seseorang itu kebanyakan orang, bahkan kebanyakan kepercayaan terperangkap dalam sebuah persepsi bahwa ada aku, ada jiwa, ada roh, ada entitas, ada makhluk. Padahal semua itu adalah ciptaan. Dan itu berubah-ubah. Misalnya apa? Misalnya, pada saat kita melihat objek dengan mata, seakan-akan ada entitas yang sedang melihat. Betul tidak? Coba Anda melihat sesuatu, seakan-akan ada saya yang sedang melihat. Kemudian ada suara yang muncul. Seakan-akan ada saya yang sedang mendengarkan suara. Dan seakan-akan sayanya ini sama. Padahal yang terjadi adalah begitu kita mendengar, kita melihat objek, seakan-akan ada saya, tapi begitu kita mendengarkan suara, saya yang awal itu sudah berubah. Berubah menjadi saya mendengar suara. Begitu membawa bebauan, ada persepsi saya lagi yang sedang membawa bebauan. Dan itu bukan sama juga, itu berbeda. Karena apa? Objeknya berbeda. Mata melihat bentuk, ada si pengetahu yang muncul berkenaan dengan mata. Disebut kesadaran mata atau caku vinyana. Tapi begitu itu lenyap berubah menjadi suara, telinga mendengarkan suara, maka ada si pengetahu berkenaan dengan suara, mendengar, ada sota vinyana. Kesadaran telinga sudah berubah. Bahkan ketika melihat pun juga
ketika objeknya berubah-ubah, itu pun juga kesadarannya juga berubah-ubah. Bukan yang sama. Contohnya apa? Contohnya, Anda ketika bertemu dengan orang tua, ada persepsi bahwa saya adalah anak. Ketika bertemu dengan orang tua, saya adalah anak. Betul kan? Tapi begitu bertemu dengan teman, saya yang anak itu hilang. Saya adalah teman. Kan begitu kan? Dan begitu nanti misalnya sudah jadi orang tua, bertemu dengan anak. Saya sebagai anak itu hilang, menjadi saya sebagai orang tua. Bertemu dengan guru, saya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai misalnya teman itu hilang. Saya sebagai murid. Dan akan berubah-ubah terus seiring dengan objeknya yang berubah-ubah. Dan itu vinyana artinya kesadaran si pengetahui ini yang kadang-kadang dipersepsikan sebagai aku, sebagai saya, sebagai entitas itu berubah-ubah terus. Artinya itu sifatnya muncul lenyap, muncul lenyap. Nah, dalam pengalaman di mana seperti bercakap-cakap itu semua adalah sangkara. Dan yang mengetahui itu adalah vinyana. Tapi semua itu akan berubah-ubah. Itu bukan sesuatu yang tetap, itu berubah. Muncul karena sebab-sebab. Ketika sebab-sebabnya tidak ada kemunculan. Ketika sebab-sebabnya berganti, ya ada kemunculan sesuatu yang berbeda. Itulah padicca samuppada. Bahwa segala sesuatu muncul karena sebab. Dan karena sebabnya itu bisa hilang, maka kemunculan pun juga bisa hilang. Karena semua tidak memiliki independensi atau tidak memiliki katakan sesuatu yang betul-betul statis, semua itu muncul karena tergantung pada yang lain. Itulah kenapa kemudian disebut sebagai sunyata, sebagai kosong, sebagai anatta, sebagai bukan sebuah entitas. Dan kalau ini sudah masuk praktik meditasi vipassana. Kalau mampu menyadari demikian. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, baik.